Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال في آية الأخرى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا ما يحجعون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengantarkan kita menikmati bulan Ramadan di awal-awal malam yang penuh keberkahan sampai dengan akhir pada Ramadan kelak insyaallah. Karena kita juga tidak tahu apakah kita akan bisa mengakhiri sampai dengan akhir Ramadan atau Allah hanya memberikan limpahan nikmat kepada kita di awal Ramadan saja. Karena hari ini tadi salah satu guru besar UIN Araniri yang juga penceramah biasanya, yaitu Profesor Dr. Tengku Haji Gunawan Ahmad, beliau meninggal dunia. Kalau kita melihat kronologisnya, walaupun ini semua adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, menjelang salat subuh beliau kondisinya muntah darah, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian Allah memanggilnya dalam bulan yang mulia ini. Kita doakan juga husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Menunjukkan bahawa sedang jamaah rahimakumullah, begitu mulianya waktu-waktu yang Allah berikan pada kita dalam setiap saat. Jangan sampai kita hanya membayangkan sedang jamaah rahimakumullah hana bupu lun ada lemuh-lemuh bacut awai wa puasa lun karat bak kena lun tu. Karena ajal kita itu bukan kita yang menentukan, tapi ajal kita itu ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak melihat kepada kondisi kita yang mungkin kita mengatakan saya sehat, masih muda, masih kuat. Tetapi kalau ajar Allah yang menjemput, bukan orang yang tua, yang sakit mungkin yang harus kembali kepada Allah, tapi tidak sedikit juga orang yang muda, yang sehat, yang kuat yang kita baru jumpa, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi sedang jamaah rahimakumullah, kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan waktu oleh Allah untuk menikmati hidup kita yang ada di dalam dunia ini. Sedang jamaah rahimakumullah, walaupun kita juga tidak perlu takut, karena kematian itu adalah sesuatu, innal mautal haq, sesuatu yang pasti yang akan datang di dalam kehidupan kita pada setiap manusia yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita arah, membentuk, mendesain diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah, secara singkatnya adalah orang yang takwa itu adalah melaksanakan segala perintah daripada Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah. Begitu pemahaman yang sangat sederhana.
bahawa bagi diri kita orang mukmin yang sudah menyatakan keimanan kepada Allah itu berdoa di dalam kehidupan kita, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana, yaitu orang-orang yang mengatakan Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana zunubana, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami di dalam api neraka. Ini adalah wujud daripada keimanan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang beriman, kemudian siapa orang yang memperoleh ampunan daripada Allah dan Allah jauhkan daripada neraka. Kalau Allah jauhkan kepada neraka, maka tentu tempatnya itu adalah di dalam syurga Allah. Makanya kalau ada orang bertanya kepada kita, kenapa kamu berpuasa? Karena saya takut kepada Allah. Kenapa kamu takut kepada Allah? Takut kepada Allah karena kita mengharapkan ridha daripada Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, maka Allah akan menempatkan dia itu, hamba yang diridhoinya itu adalah tempat yang layak, yang sesuai di dalam hidup dan kehidupan dia di dunia ini, dan khususnya lagi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bertakwa, apabila kita sudah memperoleh nilai ketakwaan, sidang jamaah rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, bahwa syurga Allah itu wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Syurga Allah itu yang luasnya dalam seluas langit dan bumi ini, uiddat lil muttaqin, Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Sehingga proses kita berpuasa ini, sedang jamaah rahimakumullah, dibentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus setiap tahun? Karena memang biasanya kebanyakan hamba Allah, kebanyakan kita sesudah bulan Ramadan itu akan berubah lagi. Sehingga ini setiap tahun dibentuk lagi, didesain lagi, dikuatkan lagi kita untuk menjadi ke arah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, dalam desain kita menjadi orang yang bertakwa ini, sedang jamaah rahimakumullah, maka disinilah disebut bahawa orang yang takut kepada api neraka memperoleh nilai ketakwaan disebut as-sabirin. Yang pertama adalah orang-orang yang sabar. Makanya orang yang berpuasa ini, dia kan kondisi badannya lemah. Ketika ada sesuatu dia lebih bersabar. Kalau ada di antara kita goknya dalam bulan puasa bengih, yang berarti di luar bulan puasa lebih bagah bengih long daripada di luar puasa. Urangnya dalam puasanya, tengah puasa cukup bagah bengih, yang berarti di luar puasa lebih bagah bengih long. Makanya kita mengukur diri, bukan mengukur orang. Kira-kira ketika kita misalnya berpuasa, ini kan ada kondisi di rumah dengan anak-anak, dengan istri, dengan orang ini dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kita? Kita bagah bengih. Yang kita dalam puasa mentang bagah bengih, berarti di luar puasa nya lebih bagah bengih lo. Nya kira-kira dalam puasa 100 derajat, di luar puasa 180 derajat. Karena apa? Puasa ini mengajari kita bersabar. Sehingga disebut di dalam ayat yang lain bahwa wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan kemarahan. Al kadhimah kalau dalam bahasa Arab itu maknanya termos. Termos itu kan kita isi air panas. Supaya apa? Terjaga panasnya. Kalau diisi air dingin terjaga dinginnya, tapi yang diisi air panas supaya apa? Al-Kadhimah itu dia mampu mengontrol rasa marah, rasa emosi yang ada di dalam itu. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan kemarahan. Itulah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yang memperoleh surga Allah. Dan itu didesain di dalam puasa ini, sehingga kita mudah-mudahan juga tidak cepat dalam proses marah. Karena kriteria orang yang marah itu pun berbagai macam. Ada orang yang disebut
sari'ul ghadabi, sari'ul fa'i. Ada orang kriteria dia sari'ul ghadabi, sari'ul fa'i. Dia cepat marah tapi juga cepat memaafkan. Itu banyak. Kadang-kadang banyak kita tengok urung bagah bengeh tapi bagah pemaaf kok. Ada orang juga adalah bati'al ghadabi, bati'al fa'i. Orang yang lambat marah tapi juga lambat memaafkan. Itu kondisi manusia yang ramai. Dia susah marah, tapi ketika sekali dia marah, itu kadang-kadangnya bahasa haji 7 keturunan hana pemaaf kok. Begitu lama dia proses untuk menjaga emosi, atau ketika dia sekali marah, lama sekali dia baiknya. Tapi yang paling bagus kata Rasulullah adalah orang yang bati'al ghadabi, sari'al fa'i. Orang yang lambat marah tapi dia cepat memaafkan. Itulah yang paling baik orang. Dia payah marah, dia susah dia marah, tapi dia insya-Allah walaupun susah marah, dia lebih cepat maafkan. Ini adalah bahagian orang bagaimana dalam puasa ini. Sidang jamaah rahimakumullah, kita sedang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu bersabar, mampu menjaga kemarahan kita. Kemudian was-sadiqina wal qanitin. Kemudian adalah orang-orang yang mampu was-sadiqin, orang yang mampu bersedekah, berinfak. Kemudian sambungan di sini wal munfiqin, dan orang-orang yang mampu berinfak, bersedekah dalam bulan Ramadan ini. Sidang jamaah rahimakumullah, adalah afdalus sadaqati sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik bersedekah adalah bersedekah dalam bulan Ramadan. Kalau orang dalam bulan Ramadan susah bersedekah, kalau ada katakanlah infak celengan lewat-lewat saja dalam bulan Ramadannya, bulan lain mengerudan. Karena afdalus sadaqati sadaqatu Ramadan. Orang kalau seandainya dalam bulan Ramadan susah bersedekah, maka jangan berharap dia akan mudah bersedekah pada bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya program-program seperti buka puasa bersama, berinfak untuk berbuka puasa, ini adalah Allah membalas pahala kita, bahwa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa. Jadi kita berpuasa, memberi makan orang berpuasa, pahala kita itu 2 kali lipat, karena pahala kita sama seperti dia yang berpuasa. Jadi peluang ini sidang jamaah rahimakumullah, dalam kegiatan iftar misalnya, dalam kegiatan yang lain, ini adalah peluang yang besar. Allah mendesain kita, mampu tidak kita dalam bulan Ramadan ini menjadi orang yang mudah bersedekah dalam melaksanakan aktivitas, sehingga kita memperoleh apa yang disebut dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qanitin adalah orang-orang yang taat dalam proses beribadah kepada Allah. Sidang jamaah rahimakumullah, coba kita perhatikan, bukan orang lain, diri kita sendiri. Tanya tahu beda ugap tak udro. Dalam bulan biasa ketika azan, kita kadang-kadang sering mengejar azan, bukan menunggu azan. Misalnya di kantor sudah azan nih, saya sholat di rumah aja karena mungkin nggak jauh, 5 menit. Dia sudah azan, mengejar azannya sampai di masjid di tempat dia, bisa di dekat rumahnya, sempat berjamaah, mungkin masbuk 2 rakaat, tapi dia menjaga jamaahnya. Kalau dalam bulan Ramadan, sedang jamaah rahimakumullah, kalau orang yang mempunyai nilai ketaatan dalam proses taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan mengejar tapi menunggu. Ini mau masuk waktu azan, di mana saya akan sholat. Itu berarti nilai ketaatan kita kepada Allah lebih baik daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Dan beginilah kita didesain. Supaya apa? Kalau kita tidak masbuk, sedang jamaah rahimakumullah, datang sebelum azan, pertama kita sempat sholat, masuk dalam masjid, i'tikaf, masuk dalam masjid, berniat nawaitu i'tikafan fi hadzal masjid, fi hadzal masjid lillahi taala. Kita masuk dalam masjid berniat i'tikaf, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian azan. Sesudah azan kita sempat misalnya qabliyah, qabliyah asar, qabliyah zuhur, apalagi qabliyah subuh yang sangat utama nilainya. Sedang jamaah rahimakumullah, ini adalah wujud bagi kita untuk wal qanitin, menjadi orang yang taat dalam proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal munfiqin, dan orang-orang yang berinfak.
infak dan sedekah ini hampir sama, tapi beda nafkah ini adalah nafkah itu kadang-kadang bukan berwujud daripada benda yang kita berikan seperti sedekah, tapi dia adalah lebih kepada nilai perasaan, rasa, peduli, empati kepada sesama. Itu masuk dalam wal munfiqin, nafkah. Karena suami terhadap isteri ada disebut dengan nafkah zahir, ada disebut dengan nafkah batin. Jadi wal munfiqin adalah orang-orang yang menjaga nilai-nilai nafkah lahiriahnya, batinnya dalam kehidupan bersosial itu terjaga dengan baik. Kita kadang-kadang mohon maaf, kalau untuk mendesain kebutuhan kita sebagai tempat kembali ke syurga itu lambat. Tapi kalau di rumah di dunia ini kita mendesain yang bagus rumah kita, besar rumahnya, luas halamannya, tapi kadang-kadang kebutuhan untuk umum seperti jalan jadi berkurang, sedikit pun nggak mau ditambah. Padahal kebutuhan jalan seperti kebutuhan umum itu adalah kebutuhan kita semua. Belum lagi besar kita bangun rumah, mungkin ada tetangga kita yang di samping rumahnya masih rendah. Kalau hujan kita tenang aman, tapi tetangga kita di samping kalau hujan berat susah dia. Karena apa? Selokannya tidak bagus, jalan sempit, di depan rumahnya tergenang air dan lain sebagainya, sedangkan kita besar. Itu nilai empati kita dalam berkehidupan di dunia ini kadang-kadang jauh beda dengan bagaimana kita mengharapkan nilai syurga yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita ketika kita kembali kepada Allah. Ini sidang jamaah rahimakumullah adalah bahagian-bahagian yang Allah mendesain diri kita dalam proses menjadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir dalam ayat ini disebut wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun ketika menjelang waktu-waktu ashar. Ashar itu adalah waktu-waktu menjelang fajar. Kalau bahasa kita sekarang adalah sahur. Jadi menjelang fajar itu kita sebenarnya memperbanyak istighfar kepada Allah supaya kita memperoleh nilai orang-orang yang bertakwa. Tapi kadang-kadang kita begitu habis sahur, oh panjang masih azannya, parung dah ada baik. Padahal itu yang paling utama. Alangkah baiknya ketika seperti itu kita mengajak keluarga diri kita beristighfar. Walaupun kita misalnya sudah melaksanakan salat malam dan lain sebagainya, memperbanyak waktu di saat itu untuk melaksanakan nilai-nilai istighfar kepada Allah. Karena itu adalah waktu-waktu yang diterima istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita jaga sidang jamaah, bahwa Ramadan ini Allah sudah menganugerahkan berbagai macam kesempatan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, memperoleh tempat yang disebut dengan syurga Allah yang kita idam-idamkan. Karena Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya adalah di dalam syurga. Di dalam syurga, yang nikmat surga itu sidang jamaah rahimakumullah, akhidina ma atahum rabbuhum, mereka langsung mengambil apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Kita berkeinginan apa? Sampai ada. Tapi sidang jamaah rahimakumullah, walaupun itu sudah diungkapkan bagi kita, hakikat dan kenikmatan daripada syurga itu adalah mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah kita dengar dengan telinga, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan nikmat yang ada di dalam surga itu wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas dalam hati kita bagaimana hakikat nikmat yang ada di dalam surga itu. Makanya mahal sekali sidang jamaah. Kalau surga itu seluas langit dan bumi ini, kemudian kita tidak masuk ke dalam surga, malu kita. Karena luas surga bukan seluas masjid kita. Mungkin kalau sudah ramai orang ke dalam enggak ada tempat lagi. Tapi surga itu luasnya seluas langit dan bumi ini, tapi kita tidak masuk sidang jamaah rahimakumullah. Ini yang paling kita sedihkan. Dan di dalam bulan Ramadan ini adalah kita didesain untuk menjadi orang yang bertakwa, yang insya-Allah akan Allah tempatkan kita di dalam surga Allah, Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga dan menjaga nilai-nilai ibadah kita ke dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Mohon maaf
atas saya apa yang saya sampaikan mungkin ada kesilapan. Kebenaran itu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan itu, kekurangan itu adalah dari saya sendiri. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.